back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa honorer yang sudah masuk pendataan non-ASN harus segera cetak hasil resume. Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa pula untuk di-share. Badan Kepegawaian Negara kembali mengingatkan kepada semua honorer yang sudah masuk pendataan non-ASN agar segera mencetak hasil resume untuk menjadi bukti pendataan. Yang sudah melalui tahapan pendataan, jangan lupa cetak hasil resume untuk pegangan masing-masing tenaga non-ASN. Terang Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Suharmen mengungkapkan sampai saat ini masih ada honorer yang kebingungan dalam pendataan non-ASN. Ada yang tidak bisa buat akun, memperbaiki datanya, dan lainnya. Suharmen juga menyampaikan ada ketentuan bagi honorer saat mengisi aplikasi pendataan non-ASN. Honorer bisa melengkapi data-datanya ketika BKD sudah lebih dahulu mendaftarkan data-datanya di sistem aplikasi pendataan non-ASN. Tenaga non-ASN bisa melakukan input data melalui akun masing-masing jika instansinya sudah mendaftarkan, tegas Suharmen. Suharmen kemudian membeberkan alur proses pendataan honorer di aplikasi pendataan non-asn.bkn.go.id sebagai berikut. Yang pertama, admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN. Bagi honorer yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, kemudian SE Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei dan SE Menpan RB nomor B-115-M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli. Yang kedua, setelah didaftarkan oleh instansi, honorer bisa membuat akun pendataan non-ASN. Kemudian yang ketiga, tenaga non-ASN melakukan registrasi untuk memonitor, menginformasi, melengkapi riwayat kerja honorer masing-masing. Berikutnya yang keempat, tenaga non-ASN bisa mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Yang kelima, proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti ketika instansi menyatakan finalisasi. Yang keenam, instansi wajib melakukan pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Yang ketujuh, sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Yang terakhir atau yang kedelapan, instansi wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Jadi honorer K2 maupun pegawai non-ASN harus memperhatikan baik-baik data riwayat kerjanya. Kalau sudah difinalisasi, maka tidak bisa memperbaiki datanya lagi. Sementara itu, untuk honorer penjaga sekolah, Pamdal, petugas kebersihan penuh kegalauan. Mereka kesal karena adanya surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B-19.SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi,
Nurbaiti. Dalam surat tersebut terdapat 264 jabatan yang akan dialihkan ke outsourcing. Saya kasihan melihat kondisi honorer K2 seperti penjaga sekolah, PAMDAL, petugas kebersihan, semua galau karena terbitnya surat Kemenpan RB yang ditandatangani Pak Alex Denny, kata Nurbaiti. Nurbaiti mengungkapkan bagaimana kekecewaan rekan-rekannya karena harus dialihkan ke outsourcing. Otomatis pengabdiannya belasan tahun tidak diakui lagi. Nurbaiti pun berharap ada kebijakan khusus bagi honorer K2 agar jangan sampai dialihkan ke outsourcing. Sebab mereka rata-rata 17 tahun digaji murah hanya karena ingin mendapatkan status aparatur sipil negara. Merespon hal tersebut, kembali Suharman menegaskan semua honorer tanpa terkecuali yang menduduki jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan sopir akan dialihkan ke outsourcing. Mereka tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Suharman menambahkan, ketentuan tersebut tidak ada pengecualian juga termasuk untuk Temdik, baik itu penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Jadi total sebanyak 264 jenis jabatan yang dialihkan ke outsourcing itu untuk honorer K2 dan non-K2 di lintas instansi. Enggak ada kekhususan bagi honorer di bawah Kemendikbudristek, tegas Suharman. Suharman menjelaskan dasar hukum BKN dalam pendataan non-ASN mengacu pada surat Menpan RB nomor B-MTTSM.02.03/2022 dan surat nomor B-15-MTTSM.01.00/2022. Sebelumnya BKN menolak data sebanyak 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN. Data tersebut sudah diumumkan BKN lewat uji publik pendataan non-ASN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan jumlah honorernya. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.